Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala rasulillah wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Syafi'i Al-Bantani menyebutkan bahwa doa adalah senjata yang ampuh untuk berjuang meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Selain doa, ikhtiar dan tawakal juga jadi panduan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga kolaborasi antara doa, ikhtiar, dan tawakal juga harus dilakukan secara bersamaan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap pekerjaan yang baik jika tidak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan tersebut akan terputus dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi. Hal-hal yang bisa menjadi kunci kesuksesan dunia akhirat. 1. Doa. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Seseorang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung berarti enggan beribadah kepada Allah. Orang semacam ini akan diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka. Hal-hal yang bisa menjadi kesuksesan dunia akhirat yang kedua adalah ikhtiar. Jika seseorang ingin mengubah nasibnya, maka yang harus dilakukan adalah ikhtiar atau usaha. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 disebutkan bahwa lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolongnya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Hal-hal yang bisa menjadi kunci kesuksesan dunia akhirat yang ketiga adalah tawakal. Dalam buku Tawakal Bukan Pasrah oleh Haji Supriyanto LC MSI menjelaskan tawakal adalah paduan antara upaya kita dan kepasrahan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita bahwa tawakal itu dapat ditempatkan pada 3 hal. Di antaranya dalam bagian atau nasib kita sebagai manusia, masalah pertolongan dan masalah rezeki dan kebutuhan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya nabiyya la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ugni ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian, aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang bertawakal berserah diri. Pelajaran Nabi Yakub kepada pura-puranya adalah bahwa mereka harus berusaha sepenuh hati dalam mengejar keinginannya, tapi juga harus diikuti dengan kesadaran penuh bahwa kendali semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan hikmah tawakal dalam firman-Nya yang lain. Quran surat At-Talaq ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra.
artinya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Seorang muslim yang baik bukan hanya mempercayai saja, namun juga mengamalkan dari setiap bagian rukun iman, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Manusia yang tersesat bisa saja melupakan Tuhannya dengan meniadakan Allah di setiap nafas hidupnya. Manusia bisa saja melupakan iman kepada malaikat dan hari akhir karena hati yang sesat dengan tidak mempercayai suatu hal yang gaib. Manusia bisa saja melupakan iman kepada kitab-kitab Allah dan Rasul Allah, namun manusia tidak bisa menghindari qada dan qadar Allah. Karena itu, seorang muslim akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap perbuatan yang dikerjakannya. Pengertian qada dan qadar. Takdir atau lebih lengkapnya, qada dan qadar memiliki unsur ikatan kesinambungan. Qadar berarti ketika Allah telah menetapkan sesuatu akan terjadi pada waktunya, dan qada adalah tibanya masa ketika ketentuan yang telah ditetapkan terjadi. Oleh karenanya, qadar yakni suatu ketetapan Allah berlaku terhadap segala sesuatu sejak zaman azali, serta qada adalah pelaksanaan qadar ketika terjadi. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid 2007. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Semua yang terjadi di dunia ini sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti adanya pergantian siang dan malam, adanya alam yang indah, sebaliknya adanya hal-hal yang ditetapkan seperti bencana alam, musibah, dan lain sebagainya. Manusia dan takdir. Hadis di atas menyebutkan takdir baik maupun buruk. Oleh karena itu, manusia senantiasa mampu menyiapkan diri dan mental untuk menyambut bukan hanya suatu ketetapan yang diberikan kepada manusia dalam keadaan baik saja, namun juga manusia mampu mempersiapkan dalam keadaan buruk juga. Sejatinya manusia mampu membuat rencana yang hebat, mampu merencanakan untuk mencapai kepentingan dan tujuannya dengan detail dan rinci. Akan tetapi, sebagus-bagusnya rencana manusia, ketika Allah tidak menakdirkan rencana itu terjadi, manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Musibah bisa saja menimpa kepada siapa saja, terserah kehendak Allah. Misalnya, ketika seorang pedagang yang berjualan dari siang sampai malam, dirinya dia telah bekerja keras serta mempunyai perhitungan bahwa ketika hari itu akan sangat ramai, namun karena hujan lebat seharian, alhasil pelanggan yang datang hanya sebanyak hitungan jari. Hal yang terjadi adalah pedagang tersebut tidak bisa menolak takdir yang demikian. Takdir yang demikian seringkali membuat kita jauh akan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula perencanaan manusia yang telah merencanakan dan mempersiapkan tentang jodoh. Pada suatu hari, ada sepasang calon pengantin yang telah saling mengenal dengan cara ta'aruf, sehingga mendapatkan keinginan yang sama, yakni melangsungkan ke jenjang pernikahan. Keduanya telah merencanakan dengan matang apa saja yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahannya. Undangan telah dicetak dan disebarluaskan, gedung pernikahan telah dipersiapkan. Kedua belah pihak keluarga telah saling mempersiapkan kostum dan hari pelaksanaan dengan matang. Semua hal tersebut menurut rencananya akan berjalan dengan sangat lancar dan baik. Tidak akan ada suatu hal yang mampu menghentikan rencana mulia mereka. Akan tetapi, pada hari berlangsungnya akad pernikahan, mempelai pria mengalami musibah kecelakaan dengan satu mobil rombongannya menuju lokasi pernikahan. Allah pun berkehendak lain, kecelakaan tersebut mengakibatkan meninggal dunia calon mempelai suaminya. Hal-hal di atas seringkali membuat manusia akan merasa bahwa dunia tidak adil. Takdir Allah tidak bagus dan merasa garis hidupnya tidak jelas. Namun akan tiba saatnya manusia akan menyadari apa yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu hal yang terbaik bagi hidupnya. Kemudian Radiyatan Mardian. Kebanyakan muslim ketika ditanya apa yang mereka cari dalam hidup ini, mereka selalu menjawab mencari ridho Allah, karena mereka ingin dapat ridho dari Allah. Akan tetapi hal yang sebenarnya bahwa ridho Allah bukan untuk diminta dan dicari, tetapi untuk mereka lakukan.
Rumus sederhana di puncak firman-firman Allah dengan siapa yang dipanggil Allah untuk memasuki hilir kemesraan cinta dengan Allah. Siapa yang kompatibel dengan cinta Allah karena unsur kompatibelnya adalah radiatan mardiyah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Fajr ayat 27 dan 28. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Dari dalil di atas menyebutkan bahwa semua manusia di muka bumi ini bisa jadi Allah meridhoi dan menerima amalan kita, bisa jadi tidak, kecuali beberapa orang dijamin masuk surga oleh Allah seperti Rasulullah SAW. Selain itu, semua manusia di dunia ini kedudukannya sama di mata Allah. Oleh karena itu, kita tidak usah sibuk mencari ridho Allah, tetapi kitalah yang harus terus-menerus ridho kepada Allah, karena rumusnya adalah rodiatan mardiyah, bukan mardiyatan rodiyah. Hal yang disebut kita ridho kepada Allah adalah ridho kepada setiap aplikasi Allah dalam hidup kita. Misalnya jantung kita berdetak menandakan bahwa Allah mempunyai urusan dengan jantung kita, dan kita harus ridho dengan nikmat demikian. Sebagaimana pohon, binatang, dan alam itu adalah 100% ekspresi dari ridho. Oleh karena itu, temukanlah ridho karena manusia adalah makhluk yang diberi akal untuk mengambil jalan dari kehidupan. Maka setiap hari manusia harus menemukannya mana saja dari perilaku kita hari ini yang diridhoi oleh Allah dan mana saja yang tidak diridhoi. Termasuk yang mana perilaku kita yang mencerminkan ridho kepada Allah dan mana yang tidak. Itulah ukuran hidup. Seharusnya kita ridho berlangsung di setiap saat dalam hidup kita. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak berdiri di fakta hidupnya, tidak berdiri di kenyataan hidupnya, mereka berdiri di harapannya saja. Maka yang akan terjadi adalah akan selalu merasa kurang apa yang didapat dari hidupnya. Namun jika kita ikhlas berpijak di tempat dan momentum yang Allah beri serta dengan meridhoi apa yang telah Allah karuniai kita sampai saat ini dengan posisi dan keadaan bagaimanapun, maka ridha Allah akan menyertai keikhlasan kita untuk melangsungkan kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ismi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ila yaumil wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu 'alaiha wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna nastaudika diyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in atana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafiq wa manik wa yazid min kulli syaitanir marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zibagi wa zihasidin wa misari kulli zizarin nakala kulli janggadur. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa akikna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamalal mutabati lahu zuhur wa badatina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudika dianana wa Allahumma innaka ta'lamu hajil kullu biqadisika ma'a salam mahabbatika wa taqwa ta'atika wa hadas ala dawatika wa ta'hadas ala nisrati syariatik fa wasikilahum ya rabbi tahwadi madaha wa liya subulaha wa mlaha binurika lazila yakhbuwas rasulullah bi fadi liman bika jamil wa kulli alik wa hiya bimarifatika wa misala sahadati fi sabilik innaka ala kulli syai'in qadir. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.